Bab 1986, Puncak 7, melawan Liu Hao. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang, orang-orang kuno itu sakit. Ini benar-benar berita yang tidak menyenangkan. Setelah Sun Si, Xiao Yan mengikat Gu Qingfeng di tempatnya untuk mencegah Gu Qingfeng membocorkan berita itu. Setelah memasang beberapa segel, dia segera menghadapi puncak ketujuh. Awalnya, Xiao Yan berencana untuk melintasi 7 puncak dan secara langsung mengusulkan kualifikasi untuk memasuki Tanah Suci kepada para ahli kuno, tetapi sekarang tampaknya dia mungkin harus mengubah strateginya. Yuan dan Master Suner diselamatkan oleh Kaisar Surgawi yang tak tertandingi, dan yang lainnya perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Saya harap orang ini dapat menghancurkan konspirasi orang-orang itu, karena dunia kuno saat ini lebih seperti tempat yang suram, yang dingin. Gu Qingfeng berdiri di tempat dan mengangguk perlahan. Setelah Sun Si, puncak ketujuh. Orang tua, mengapa kamu tidak segera mulai, apa yang kamu tunggu? Pada saat ini, di medan perang melingkar yang agak kosong, ekspresi Liu Hao menegang, menatap pria tua berambut putih yang tersenyum perlahan di depannya, merendahkan suaranya dan memarahi. Jangan khawatir, anak kecil. Cara lama untuk mencapai puncak ini sedikit melelahkan. Mari kita coba sesuatu yang baru hari ini. Lelaki tua itu membelai janggut putihnya dan berpura-pura fasih, tetapi kekuatan orang ini telah mencapai tahap tengah dari 8 bintang bertarung abadi, penindasan yang terkandung di dalamnya, mencekik. Krak, dengan suara, kekosongan di depannya tiba-tiba meledak, dan sosok Xiao Yan perlahan muncul. Ayolah, tahap akhir dari 7 bintang bertarung abadi, lumayan. Melihat Xiao Yan muncul, lelaki tua berambut putih itu tersenyum perlahan, melihat melalui metode penyembunyian Xiao Yan sekilas, katanya. Ini, Xiao Yan melihat ekspresi yang sangat tidak sabar dari lelaki tua berambut putih dan Liu Hao dengan ekspresi terkejut, dan bertanya dengan ragu. Ujian puncak ketujuh adalah untuk kalian berdua bermain melawan satu sama lain untuk menentukan pemenang. Lelaki tua itu tersenyum. Dia, mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Liu Hao tidak bisa menahan perasaan tekanan yang sangat meningkat. Kekuatannya sekarang berada di tahap tengah 7 dewa pejuang bintang. Dia mungkin lebih beruntung daripada Xiao Yan, dan begitu dia menggunakan kekuatan milik tahta suci, dia takut orang lain akan mengatakan bahwa dia menindas. Bagaimana menurutmu? Setelah suara yang sedikit dalam, lelaki tua itu tersenyum acuh tak acuh. Jelas, dengan kekuatannya, dia dapat melihat bahwa 2 orang di depannya sama sekali bukan orang biasa, dan pertunjukan yang bagus akan segera dipentaskan. Tidak masalah. Titik petik 2. Oke, Xiao Yan dan Liu Hao mengangguk pada saat yang sama. Kalau begitu, mari kita mulai. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, tubuhnya langsung menyatu dengan kehampaan di sekitarnya, jelas seorang pria kuat yang ahli dalam atribut ruang. Kau sangat kuat, tetapi kau akan mati di tanganku. Mereka yang berakal sehat harus mengangkat tangan dan menyerah. Liu Hao berkata dengan ringan, suaranya penuh dengan sarkasme, jelas penuh percaya diri, tetapi saat ini dia jelas dia tidak ingat bahwa Xiao Yan adalah yang disebut sebagai suami mertua dari wanita suci dari klan kuno. Jika tidak, dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencoba melenyapkannya. Biarkan Xiao Yan menjadi tirani, tetapi bagaimana dengan itu? Aku adalah putra cahaya tahta suci. Aku telah mempelajari seni bela diri dan keterampilan bertarung terbaik di tahta suci sejak aku masih kecil. Aku memiliki sumber daya yang paling unggul. Bahkan karena identitasku sebagai putra cahaya, sampai batas tertentu. Aku sudah berada di tengah-tengah 10.000 orang. Di sisi lain, Xiao Yan adalah orang biasa, dan dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk melawannya. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu hanya karena kamu dari tahta suci. Jika kamu takut mati, maka keluarlah. Jika tidak, nasibmu tidak akan berbeda dengan Chen Mo. Menghadapi provokasi Liu Hao, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan cara yang lucu. Meskipun Xiao Yan tidak memiliki sumber daya dan kondisi yang lebih unggul dari Liu Hao, pertempuran selama puluhan tahun telah membuat Xiao Yan bangkit dari ambang hidup dan mati berkali-kali. Tak tertandingi, itu juga merupakan tempat di mana bunga-bunga di rumah kaca seperti Liu Hao tidak akan pernah bisa dibandingkan. Jika memang begitu, maka aku dipersilakan. Cahaya akan datang. Liu Hao mengangkat bahu dan mencibir tanpa ragu, dan segera membuka tangannya, dan suara nyaring menyapu seluruh kehampaan. Dengan suara,
Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya turun perlahan, dan segera menempel pada tubuh Liu Hao tanpa jejak, membentuk jubah cahaya putih, dan bahkan di dahinya, ada pola cahaya kuno yang melampaui segalanya. Itu sedikit bergetar, seperti kekuatan ilahi yang dianugerahkan oleh para dewa, siap untuk bergerak. Itu adalah rune ilahi dari anak cahaya. Itu juga merupakan andalan terakhir Liu Hao. Dengan berkat rune ilahi putra cahaya, dia dapat merasakan kekuatan malaikat, dan bahkan pada saat kritis, dia dapat menyalakan rune ilahi dan menambahkan beberapa sayap malaikat pada dirinya sendiri, sehingga benar-benar mencapai ketinggian baru sampai batas tertentu. Namun, tingkat kekuatan ini jelas tidak akan digunakan untuk melawan Xiaoyan. Bagaimanapun, tingkat kekuatan ini terlalu tirani. Setelah digunakan, itu mungkin akan menjadi tingkat reinkarnasi. Tentu saja, meskipun begitu, Xiaoyan tidak takut. Selubung kekuatan iblis sudah cukup untuk memberi Xiaoyan kekuatan untuk menghadapinya secara langsung. Malaikat dan iblis pada akhirnya akan menghindari perang di masa depan. Api, Xiaoyan mencibir, dan kobaran api yang dalam itu seperti titik-titik cahaya, menutupi tubuhnya juga, dan segera menghiasi auranya bahkan lebih panas. Aura cahaya yang sakral dan tak tergoyahkan, serta aura api suci yang tak tertandingi, seperti dua binatang buas, masing-masing merangkak di atasnya. Api suci belaka, beraninya kau membandingkannya dengan cahaya fajarku. Segel sihir suci cahaya. Liu Hao berteriak dingin, melihat baju besi api suci yang tak tertandingi panasnya di tubuh Xiaoyan, yang bahkan memutarbalikkan kekosongan. Suara itu jatuh, dan satu demi satu, titik-titik cahaya putih dalam urutan yang berbeda memotong langit, dan dengan lembut berkumpul menuju telapak tangan Liu Hao. Aura semacam itu terlalu jauh di atas seluruh dunia gelombang tampaknya di bawah aura cahaya teknik ini, itu mirip dengan beberapa atribut seperti es, air, kayu, api dan angin, dan itu rentan. Setelah menarik napas dalam-dalam, seluruh tubuh gunung jiwa berwarna putih susu dengan cepat menggeliat dan mengembang di pupil Xiaoyan, dan segera jatuh ke arah Xiaoyan. Weng Om, melihat serangan Liu Hao, yang sudah dekat, tubuh Xiaoyan dipenuhi dengan rasa tenang dan tak kenal takut. Kekuatan semacam ini tidak mengharuskanmu untuk mengambil tindakan. Perisai api suci, Xiaoyan berteriak dan langsung menekan kubus iblis itu. Seketika, api kuning tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan, membentuk perisai cahaya kuning ribuan meter. Gunung jiwa cahaya putih susu perlahan mengembang, dan setiap kali jatuh, seluruh medan perang bergetar tanpa henti. Tekanan suci, murni, dan kuat yang terkandung di dalamnya membuat seluruh kehampaan bergetar. Pertahankan aku, Xiaoyan meraung, menggunakan seluruh kekuatannya hingga batasnya. Meskipun dia memiliki sedikit keterampilan bertarung, kekuatan api suci sama sekali tidak sebanding dengan atribut cahaya kecil. Bum bum bum, gunung jiwa cahaya mendarat di perisai cahaya kuning Xiaoyan, dan jejak riak energi yang dahsyat muncul, tetapi seperti terjebak dalam rawa yang ganas, dan terikat erat pada perisai cahaya api. Tidak bisa bergerak. Untuk sementara waktu, gunung jiwa cahaya bergetar hebat, dan energi yang tak terhitung jumlahnya miring ke bawah, tetapi masih tidak dapat menghancurkan pertahanan perisai cahaya api, dan bahkan kekuatan ekstrim itu perlahan-lahan diimbangi oleh perisai cahaya api. Namun, riak energi yang dihasilkan oleh keduanya yang menyerang dan bertahan sangat besar, melesat ke sekeliling, dan penindasan langit menyapu, benar-benar meledakkan ketenangan di sini. Orang ini memiliki cara yang mengerikan untuk mengendalikan api. Pada saat ini, baju besi terang di tubuh Liu Hao memancarkan jejak energi transparan untuk melindungi tubuhnya dari akibat dari dua ledakan, lingkaran cahaya lembut. Ternyata itu membiaskan sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya, membuat ruang ini menampakkan depresi yang ekstrim. Ketika Liu Hao melihat ini, dia sangat tenang. Tidak peduli seberapa berisiknya dua serangan di depannya, dia tidak menunjukkan emosi apapun. Hanya saja kedua serangan itu tidak berlangsung lama sebelum meledak sepenuhnya. Jelas, ini adalah pertama kalinya mereka bertarung, dan itu seri penutup. Meskipun dia sedikit terkejut, Liu Hao tahu bahwa Xiaoyan, yang dipersenjatai dengan api suci dan telah mencapai tahap akhir dari 7 dewa pejuang bintang, jelas tidak sesederhana itu. Namun, untuk menjadi pemenang dan kuno untuk meminta bertemu Gu Suner, dia tentu saja tidak akan membiarkan Xiaoyan kalah. Segel Raja Surgawi. Pada saat Liu Hao ragu-ragu, tubuh Xiaoyan secepat hantu. Dengan bantuan jejak telapak tangan pesawat ulang-alik,
jejak telapak tangan itu berkedip-kedip di belakangnya setelah dia bernapas. Kekuatan teror langsung dilepaskan. Brak, energi yang menusuk telinga itu bercampur dengan jejak telapak tangan kuno, dan melesat ke arah Liu Hao dengan momentum guntur. Pada jarak sedekat itu, pori-pori Liu Hao menjadi tegak, dan tekanan menghantam. Liu Hao jelas tidak menyangka bahwa kendali Xiao Yan atas situasi pertempuran telah mencapai langkah yang begitu rumit. Serangan tadi membuatnya berhenti sejenak dengan rasa takut yang masih ada, dan Xiao Yanyin segera mengulurkan tangan. Boom! Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan, jatuh seperti tetesan air hujan, dan segera bergema dengan baju besi terang di tubuh Liu Hao. Ternyata itu langsung menembus segel Raja Tirani. Sangat mengerikan. Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan kening. Sosoknya tidak punya waktu untuk menyerang, jadi dia tidak punya pilihan selain mundur. Setiap kali tetesan air hujan jatuh di kulitnya, itu akan menimbulkan semburan rasa terbakar yang hebat. Sensasi terbakar itu membuat Xiao Yan sedikit tergerak. Jika terus seperti ini, akan buruk. Mulut Xiao Yan sedikit menyempit, lalu dia dengan hati-hati menatap Liu Hao. Tidak sopan untuk mengatakan bahwa Liu Hao, yang kekuatannya hanya di tahap tengah Dosian Bintang 7, tidak berbeda dari pembangkit tenaga listrik biasa di tahap awal Dosian Bintang 8 dengan berkah atribut cahaya di tubuhnya. Jika bukan karena ketakutan Xiao Yan terhadap beberapa pembangkit tenaga listrik yang tidak dikenal di dunia kuno dan para penjaga puncak ketujuh hari ini, saya khawatir Xiao Yan akan menggunakan kekuatan aslinya untuk membunuh Liu Hao. Karena kamu tidak bergerak, kamu harus berhati-hati. Liu Hao penuh amarah, dan titik-titik cahaya yang tak terhitung. Jumlahnya perlahan menggeliat, dan langsung berubah menjadi pedang cahaya yang sangat kuat di lengannya. Tubuh pedang cahaya itu berwarna putih susu, dan kekuatan semurni matahari pagi tersapu keluar, belum lagi keagungan yang tak perlu dipertanyakan lagi di atasnya, menunjukkan kesucian yang tak berujung. Kiang-kiang, pedang cahaya itu berayun perlahan, dan suara gesekan dan benturan dengan udara datang satu demi satu. Bahkan ada jejak niat membunuh yang dingin di mata Liu Hao, yang jelas-jelas diprovokasi oleh Xiao Yan. Sosok Liu Hao sembrono seperti debu, dengan jari-jari kaki kecil, seperti monster, mengayunkan pedang cahaya, menusuk Xiao Yan. Aura semacam itu, kekuatan tirani yang terpancar dari pedang cahaya, tak terkalahkan. Atribut cahaya benar-benar sesuai dengan reputasinya. 4 jari di langit, 3 kepalan keberuntungan. Xiao Yan tampak serius, tentu saja tidak ada jejak rasa takut, tangan dan tinjunya secara bersamaan memancarkan energi yang dalam, yang sudah siap untuk digunakan. Dong dong dong, suara yang memekakkan telinga terus terdengar, dan riak energi berdesir keluar. Tabrakan, setelah sekejap mata, semua serangan Xiao Yan benar-benar mendarat di bilah pedang cahaya, bilahnya menebas, dan 4 jari 3 tinju Xiao Yan yang tampaknya tirani hancur seketika. Keterampilan bertarung, pada saat ini, Xiao Yan tidak berdaya untuk menggelengkan kepalanya. Jelas, keterampilan bertarung yang telah dipelajarinya sekarang tampaknya sedikit tertinggal dari kecepatannya sendiri, dan dia harus bergegas untuk mengisi kekosongan itu. Dewa Pejuang Bintang 7 dan Dewa Pejuang Bintang 8 telah menguasai teknik abadi, tetapi Xiao Yan hanya memiliki satu teknik abadi semu yang defensif. Wah, jatuh. Melihat Xiao Yan melepaskan perlawanannya, Liu Hao berteriak, jari-jari kakinya sedikit, dan dia langsung menggunakan kekuatan kakinya untuk mengangkat ke udara dan membunuh Xiao Yan. Suara teriakan dan pembunuhan tak henti-hentinya, dan itu menakutkan. Yu Mingtian tercengang, dan tepat ketika Liu Hao mengira kemenangan ada di tangannya, teriakan tajam terdengar. Tidak bagus, Liu Hao juga bukan seorang vegetarian. Ketika dia menyadari suara aneh ini, sosoknya mundur, dan ki pertempuran yang tak terhitung jumlahnya membentuk penghalang energi di sekelilingnya, mencoba menahannya. Angkat aku, Xiao Yan pasti tidak akan melewatkan kesempatan besar ini, dia tiba-tiba jatuh ke depan, dan segera menahan napas dan mendorong keluar dengan satu telapak tangan. Tiba-tiba, energi mengerikan yang luar biasa menyapu, dan sosok Xiao Yan ditembak mati oleh Xiao Yan. Jika bukan karena baju besi Xiao Yan, serangan Xiao Yan sudah cukup untuk benar-benar melukai uratnya. Gerakan tulangmu masih agak kuat, tapi selanjutnya, aku akan melihat bagaimana kau mengatasinya. Ordo Abadi Giok Cahaya, dengus dingin meraung, Liu Hao dikelilingi oleh sinar ribuan meter,
diselimuti dengan kuat gelombang bahkan energi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kehampaan menjadi tenang dan perlahan bergerak mendekatinya. Kecemerlangan yang luar biasa naik ke langit, seluruh medan perang berguncang hebat, dan kehampaan runtuh, membuat darah orang-orang di dalam tubuh menjadi panas. Kali ini, aku akan melihat bagaimana kamu menghadapinya. Liu Hao berkata dengan sedikit senyum, berjalan dengan mantap ke arah Xiao Yan, sinar cahaya di atas kepalanya secara bertahap menyempit, dan begitu cahaya oval dengan kata, cahaya, terukir di atasnya, tergantung di atasnya, bahkan jika itu diterangi oleh cahaya-cahaya ini, kehilangan pikiran akan menghancurkan tubuh dan jiwa. Bagaimana keterampilan bertarung di puncak peringkat suci masih dapat memicu penglihatan seperti itu? Mata Xiao Yan berkedip-kedip dengan api. Tangannya tergenggam, putaran api yang berapi-api, seperti letusan gunung berapi, diam-diam mengelilingi tubuh Xiao Yan. Api yang sangat panas itu menyelimuti seluruh tubuh Xiao Yan, seperti peri yang menari di dalam api, yang cukup aneh. Kali ini, kau hanya akan gagal. Akulah satu-satunya pemenang. Puff. Ekspresi Liu Hao serius, dan dia segera mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan perintah cahaya melingkar yang tergantung di atas kepalanya. Napas terang yang tak berujung keluar dari pupilnya. Ling abadi diproyeksikan ke arah Xiao Yan. Pada saat itu, kekosongan bergetar, energi yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dan bahkan tubuh Xiao Yan menjadi padat karena energi ini. Buddha empat warna marah dan bereinkarnasi. Berikan padaku. Xiao Yan tersenyum, tetapi dia mengeluarkan ekspresi tenang dan tak kenal takut. Boom! Teratai api empat warna dan Guang Yu Xianling membombardir bersama, dan seluruh medan perang hancur, dan pemandangan aura yang mengerikan menyapu. Langkah ini dengan jelas akan memisahkan pemenang akhir dari yang kalah. SSSTT. Dahulu kala, dia tak tertandingi di tahta suci dan tak pernah terkalahkan, tetapi sekarang dia dikalahkan oleh orang yang bukan siapa-siapa. Petik 2. Xiao Yan tak banyak bicara, dan perlahan menggelengkan kepalanya. Saya umumkan bahwa Xiao Yan telah berhasil mendaki puncak. Kata lelaki tua dari puncak ketujuh. Ayo pergi, saya akan mengajakmu memilih harta karun, dan kemudian kamu dapat mengajukan syarat yang tidak terlalu berlebihan. Setelah lelaki tua dari puncak ketujuh selesai berbicara, dia pergi dari sini bersama Xiao Yan. Xiao Yan. Mengapa nama ini begitu familiar? Liu Hao bergumam perlahan, tetapi dia tidak kembali, tetapi menyelinap ke dunia kuno dengan bantuan teknik rahasia tahta suci. Weng berdengung, cahaya di depannya berubah, dan Xiao Yan dan lelaki tua dari puncak ketujuh tiba-tiba datang ke tempat di mana tidak ada seorang pun di sana. Senior, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ini adalah beberapa harta karun yang berbintik-bintik. Di antara mereka, ada banyak harta dari surga dan bumi, serta obat-obatan ajaib. Meskipun mereka diambil dan ditinggalkan oleh orang lain. Ini terlalu memalukan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan kepalanya ditutupi garis-garis hitam. Baiklah, kamu punya waktu 3 hari untuk memilih di sini. Ingatlah bahwa kami memiliki metode khusus untuk memeriksa tubuhmu, dan kamu hanya dapat memilih yang sesuai untukmu. Aku masih akan menjaga puncak ketujuh. Aku akan datang dan menjemputmu dalam 3 hari. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, suaranya menghilang, meninggalkan Xiao Yan sendirian. Xiao Yan duduk di gua yang telah lama ditinggalkan ini, melihat barang-barang yang compang camping dan bahkan penuh sarang laba-laba di sekitarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya. Sudah berapa tahun ini dibersihkan? Benda-benda ini jelas merupakan sisa dari pilihan orang-orang, dan perawatannya agak terlalu buruk, bukan? Dan dari jejak ini, tampaknya waktu di sini cukup lama. Tidak, aku sama sekali tidak dapat menemukan lokasi dunia kuno. Mata Xiao Yan berbinar, dan kekuatan jiwanya yang cemerlang dilepaskan. Dia mencoba menemukan lokasi dunia kuno dan langsung bersembunyi di dalamnya, tetapi dia tidak berdaya karena menemukan bahwa itu tidak mungkin. Tampaknya ruang ini adalah gua yang sangat independen, tidak terhubung ke tempat manapun sama sekali. Melihat sekeliling, ruang ini berukuran sekitar 100 meter. Tanahnya sebenarnya dibangun dari lapisan batu cian, dan ada beberapa botol giok yang sangat indah yang ditempatkan secara acak di sekitarnya, dan beberapa botol giok sulit dilihat dari dunia luar. Selain itu, ada gulungan di atas beberapa rumput liar yang layu, yang jelas merekam keterampilan bertarung. Hei, apa ini? Xiao Yan melirik situasinya, tetapi menemukan bahwa di tengah gua,
ada platform melingkar yang sedikit terangkat. Di atas platform melingkar, sebuah tablet batu cian berdiri di dalamnya. Xiao Yan berjalan pelan dan menyadari bahwa kekuatan jiwanya tidak dapat mendeteksi rahasia itu, dan segera memeriksanya dengan saksama. Prasasti batu ini berwarna biru dan panjangnya sekitar setengah meter. Prasasti ini berdiri di atas panggung bundar berbentuk persegi panjang, tetapi ada retakan yang sangat mencolok di bagian tengah prasasti batu itu. Kata-kata kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di retakan itu. Xiao Yan meliriknya. Dulu, sebenarnya ada sedikit rasa gentar. Melihat sepanjang retakan di bagian tengah prasasti batu itu, ada banyak rune misterius di prasasti batu atas dan bawah, dan rune itu akan memancarkan cahaya redup dari waktu ke waktu, yang membingungkan. Apa yang dilakukan orang-orang kuno ini? Xiao Yan menggelengkan kepalanya, jelas tidak dapat menebak apa yang mereka pikirkan. Tidak apa-apa, aku tidak membutuhkan apapun di sini untuk saat ini, jadi aku akan mencoba keberuntunganku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan jiwa yang menyilaukan itu menyerang prasasti batu itu secara langsung. Petik 2. Meskipun kekuatan jiwa Xiao Yan melonjak, tidak ada perubahan pada prasasti itu. Api, Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, api suci yang luar biasa langsung membungkus prasasti batu dan membakar dengan hebat. Petik 2. Setelah napas, prasasti batu yang pecah itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda pecah. Tidak, Xiao Yan tidak bisa menahan kekecewaan ketika dia melihat ini. Aku baru saja melancarkan serangan pada prasasti ini, yang jelas membuat lelaki tua puncak ketujuh menyadarinya, dan sekarang dia tidak bisa lagi memilih harta karun lainnya. Sungguh malang, Xiao Yan mencoba kekuatan jiwa dan klon jiwa Xiao Lei, atribut kayu, atribut air, dan kekuatan lainnya, tetapi tetap saja tidak membuahkan hasil. Dia tidak bisa menahan rasa marah, dan menamparkan tablet batu itu dengan telapak tangannya. Puff! Dengan kekuatan Xiao Yan yang mengerikan, dia menamparkan tablet batu itu dengan telapak tangannya. Sebaliknya, telapak tangan Xiao Yan hanya menyentuh retakan tablet batu itu, dan sedikit darah muncul dari telapak tangannya. Weng berdengung. Pada saat ini, penguasa kuno di belakang Xiao Yan kebetulan ternoda oleh darah Xiao Yan, dan itu berdengung hebat, dan kenyamanan yang tak terlukiskan menyapu. Dengan suara, penguasa kuno itu melepaskan diri dari tubuh Xiao Yan. Uwansu kemudian perlahan-lahan datang ke monumen batu, dan aura megah yang serupa muncul. Untuk sementara waktu, di seluruh gua, cahaya suci yang langka muncul pada penguasa kuno dan tablet batu biru pada saat yang bersamaan. Kursi ini disebut Gu Tianqi. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk menguasai keterampilan penguasa, dan akhirnya mencapai nama penguasa kuno. Keterampilan bertarung ini disebut tebasan Wuxiang. Tidak ada tanda, tanda lahir dari hati, tidak ada bukti, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Keturunan harus mengerti dengan saksama. Suara Sansekerta kuno keluar, sangat menyengat alam jiwa Xiao Yan. Boom! Xiao Yan mendengar kata-kata itu, alisnya sedikit tertutup, dan kemudian dia perlahan menatap bagian tengah lempengan batu dan penguasa kuno, sosok Qian duduk dengan tenang bersila. Itu adalah ruang abu-abu, seperti awal dunia, yang mengandung kekuatan kekacauan, dan di belakang sosok Qian, penguasa aneh seperti penguasa kuno tergantung di belakangnya, tetapi dibandingkan dengan penguasa kuno, penguasa itu masih tidak kecil jaraknya. Tidak lama kemudian, seekor binatang buas tiba-tiba muncul di langit, membunuh sosok Qian dengan sikap menghancurkan langit. Tidak, fase potong. Sosok Qian itu tidak melakukan apapun, tetapi matanya perlahan tertutup, penggaris di belakangnya dilepas, dan suara hikmat bergema di langit, dan Xiao Yan tidak melihat riak energi atau energi apapun yang muncul. Binatang buas asing yang ganas itu langsung dipotong menjadi dua bagian, dan kekuatan yang tak teratasi membuatnya menghilang dalam sekejap. Ini adalah ranah tertinggi dari teknik tanpa fase Little Immortal. Ayo bekerja keras, Junior. Suara itu bergema untuk waktu yang lama, dan kemudian gambar itu benar-benar menghilang. Dari tablet batu biru, pesan agung memasuki pikiran Xiao Yan, dan seluruh ruang tiba-tiba menjadi sunyi, Weng Om. Pada saat ini, di dalam gua, Xiao Yan sedang berkonsentrasi untuk menyerap dan memahami pembelajaran seumur hidup Gu Tianqi di dalam prasasti. Tidak ada pemotongan fase. Pangkatnya setinggi kategori seni abadi kecil, yang merupakan salah satu serangan yang dapat ditangani Xiao Yan saat ini.
Tingkat serangan ini cukup bagi Xiaoyan untuk melenyapkan pembangkit tenaga abadi petarung bintang 8 yang sebenarnya, dan itu juga merupakan serangan yang paling dibutuhkan Xiaoyan saat ini. Keterampilan bertarung, dan dilihat dari penindasan yang baru saja dilakukan Gu Tianqi, dia menghilang tanpa jejak, membuat musuh tidak dapat bertahan, yang sangat sesuai dengan Xiaoyan. Kaca, setelah beberapa saat, prasasti batu di depan Xiaoyan hancur. Jelas bahwa jejak terakhir rute kultivasi Wuxiang Slash sepenuhnya dikendalikan oleh Xiaoyan, jadi dianggap bahwa tugas itu telah selesai, dan keheningan berlanjut. Hehe, ini benar-benar sepadan dengan perjalanannya. Tetapi karena orang-orang kuno sekarang sangat kacau, kita harus memeras mereka untuk sementara waktu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia meletakkan penguasa kuno di belakangnya dan bersiap untuk pergi. Semuanya sudah dikemas. Tidak lama kemudian, penjaga puncak ketujuh datang untuk menjemput Xiaoyan dan bertanya. Xiaoyan tersenyum. Ayo pergi, aku akan membawamu ke dunia kuno. Para ahli yang telah melewati 7 puncak memiliki kesempatan untuk menaikkan persyaratan mereka, apakah itu keterampilan bertarung seni bela diri atau beberapa sumber daya yang langka. Selama kita memiliki apa yang kita miliki, kami akan mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu. Kamu harus mengajariku untuk menjadi pintar sebentar lagi, jangan sia-sia. Kesempatan seperti itu terbuang sia-sia, kata penjaga. Senior, aku masih berharap untuk masalah api suci pada anak itu. Mendengar kata-kata penjaga, Xiaoyan juga merasakan niat baik lelaki tua itu, dan segera matanya bergerak, gerakan yang cerdas, dan setelah beristirahat, Xiaoyan berpura-pura jelek. Baiklah, selama kamu tetap bersikap rendah hati dan menekannya, orang besar di klan tidak akan mengetahuinya. Ayo pergi. Setelah penjaga selesai berbicara, dia membawa Xiaoyan dan berjalan melewati banyak rintangan dan masuk ke dunia kuno. Sepanjang jalan, jika bukan karena bimbingan penjaga, saya khawatir puluhan level penjagaan saja akan membuat Xiaoyan benar-benar pusing. Bagaimanapun, level pertahanan yang ketat itu berkat kekuatan Xiaoyan, tetapi juga jantungnya berdebar kencang. Keduanya melompat perlahan, dan setelah beberapa menit, mereka benar-benar memasuki dunia kuno. Dunia kuno jelas merupakan tempat tinggal orang-orang kuno. Ruang yang sangat luas membentang ribuan mil, dan ada banyak bangunan dan kelompok gunung yang mempesona. Ini adalah dunia kuno. Di bawah adalah wilayah ras bawahan, dan di atas langit adalah inti dari dunia kuno. Sang penjaga memberi isyarat santai kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengikuti suaranya dan menemukan bahwa wilayah ras bawahan itu jelas merupakan kota yang sangat megah dan kaya. Orang-orang di kota itu cukup harmonis. Sebaliknya, wilayah inti yang terletak di dataran tinggi dunia kuno dipenuhi dengan kesuraman yang langka. Kekuatan semacam itu samar-samar menyebabkan beberapa api suci di tubuh Xiaoyan meledak dengan aura yang sangat menjijikkan. Dunia kuno terbagi menjadi langit dan bawah tanah. Langit adalah wilayah inti tempat orang-orang kuno tinggal, dan kota-kota bawah tanah adalah wilayah tempat tinggal ras bawahan biasa dan kalian. Ayo pergi, aku akan membawamu menemui pengawas. Setelah sang penjaga selesai berbicara, dia perlahan bangkit dan terbang menuju pusat kota bersama Xiaoyan. Langit dunia kuno tampaknya sepenuhnya terisolasi oleh lapisan pesona abu-abu, dan bahkan kekuatan jiwa Xiaoyan yang mempesona tidak dapat mendeteksi sedikitpun. Sepertinya kita hanya bisa menetap di kota dulu dan mencari peluang. Saat sosok itu bergerak, Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menjelajahi area penghalang di atas langit tetapi tidak berhasil, dan kemudian perlahan menggelengkan kepalanya. Klan kuno itu sakit, dan pemimpin klan dan para tetua di klan itu mungkin tidak sepenuhnya benar, dan yang paling dikhawatirkan Xiaoyan adalah sedikitnya tetua di klan kuno, itulah tingkat reinkarnasi yang sebenarnya. Jika para guru besar itu juga sibuk, saya khawatir perjalanan Xiaoyan ke klan kuno akan mengalami kesulitan besar, jadi saat ini, dia hanya bisa berdoa dalam hati. Untuk sementara waktu, orang-orang datang dan pergi di kota besar di depan mereka, dan Xiaoyan dan keduanya juga perlahan mondar-mandir di kota yang ramai. Melihat kota yang bising, hati mereka juga tersentuh untuk sementara waktu. Puff! Setelah beberapa saat, penjaga itu membawa Xiaoyan ke jalan buntu, dan segera berbalik, kekosongan di depannya terpelintir, dan keduanya juga melakukan lompatan ruang jarak pendek yang luar biasa. Lompatan ruang angkasa, trik kecil yang dilakukan oleh beberapa pembangkit tenaga listrik yang ahli dalam atribut ruang angkasa, dapat dikombinasikan dengan pintu masuk dan pintu keluar tertentu untuk mencapai efek perpindahan jangka pendek.
Guli, mengapa kali ini begitu cepat? Tepat setelah lompatan ruang angkasa selesai, seorang pria parubaya berpakaian preman muncul di depan Xiao Yan dan berkata dengan senyum hangat. Ini adalah aula besar, sosok di depannya sedang duduk di atas Wei Wei saat ini. Selain itu, tidak ada orang lain, jelas untuk menunggu Xiao Yan dan mereka berdua. Kamu masih mengatakannya. Setiap kali kerja keras seperti ini diserahkan kepadaku, kau hebat. Penjaga Guli mendengar kata-kata itu dan tidak dapat menahan diri untuk mendengus dingin. Dia langsung menghampiri pria parubaya itu dan duduk, jelas tidak puas. Penyempurnaan pertengahan Dewa Pertarungan Bintang 8. Kekuatan kedua orang di depan mereka sebenarnya sama, dan bahkan pria parubaya itu memberi Xiao Yan penindasan yang lebih besar. Aku khawatir kekuatan tempur orang ini juga sangat mengerikan. Junior Xiao Yan, aku telah melihat orang dewasa gelombang Xiao Yan tidak bodoh, dia tersenyum sedikit. Tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 8 sudah lengkap, dan kekuatan semacam ini sudah dianggap langka di dunia luar. Hubungan antara keduanya tidak biasa, dan bahkan statusnya mungkin tidak. Apakah orang ini pemenang pertemuan puncak ini? Pria parubaya itu mengangguk penuh arti, dan segera melihatnya dengan saksama. Wah, kita memiliki banyak ras pengikut, dan Tuan Gu King Kong adalah yang pertama. Apa syarat yang kamu miliki, katakan saja padaku. Ngomong-ngomong, kita terpisah dari para leluhur, jadi jika kamu ingin benar-benar bergabung dengan inti para leluhur di masa depan, kamu akan membutuhkan serangkaian penyaringan yang membosankan, tetapi di sini, kamu bisa mendapatkan kultivasi terbaik. Li berkata sambil tersenyum. Jelas, beberapa rumor dari dunia luar cukup salah. Sekarang semua orang berada di ruangan yang sama, tidak perlu menyembunyikannya. Orang ini, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan matanya tiba-tiba menjadi gelap. Dia tidak pernah berpikir bahwa Guli masih ditipu oleh orang ini. Tapi tidak apa-apa, karena ras kuno dan ras pengikut ini terpisah, maka Xiao Yan secara alami tidak takut untuk mengungkapkan identitasnya, hanya untuk berlatih di sini dan menunggu kesempatan untuk memasuki penjara kuno. Aku tidak mengenal kedua orang dewasa itu, apakah kamu pernah mendengar tentang Master Formasi Do? Xiao Yan berkata dengan suara rendah, dan kemudian suaranya terdengar lembut. Bagaimana dengan pena, Master Formasi Pertempuran? Dua orang yang memiliki senyum datar di tempat pertama tidak dapat menahan diri untuk berseru ketika mereka mendengar kata-kata itu. Apa yang kau katakan? Tapi itu cukup untuk melayani puluhan ribu pasukan musuh atau bahkan profesi yang lebih langka dengan kekuatan satu orang. Master Formasi Do. Pada saat ini, tubuh Gu King Kong menegang, langsung dari kursi berdiri, dia menatap Xiao Yan dengan heran dan kehilangan suaranya, Master Formasi Pertempuran. Gu King Kong dan Guli memiliki ekspresi yang sangat terkejut di mata mereka. Melihat pria kurus berbaju hitam di depan mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan suara mereka. Tidak, melihat mereka berdua begitu terkejut, Xiao Yan segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sejak kembalinya dunia iblis, Xiao Yan menemukan bahwa kultivasi penyihir tidak boleh ditinggalkan. Bagaimanapun, ini adalah profesi terkuat yang cukup untuk mengalahkan 10.000 atau bahkan lebih. Dalam arti tertentu, bahkan melampaui apoteker. Xiao Yan juga berbicara dengan ide untuk mencobanya. Yang kurang dimiliki Xiao Yan sekarang adalah keterampilan bertarung, tetapi baginya, ada banyak cara untuk mencari keterampilan bertarung. Sebaliknya, hal-hal ilusi seperti Master Formasi Pertempuran membuat Xiao Yan pusing. Masih ada cara untuk menemukan keterampilan bertarung, sedangkan untuk alkemis Xiao Yan, ada juga cara untuk menebusnya, tetapi hal ini benar-benar membuat kepala Xiao Yan besar, dan tidak ada cara untuk memulai. Apakah kamu, Master Formasi Do? Setelah beberapa saat, Gu King Kong melompat dan menghampiri Xiao Yan, lalu mengelilingi Xiao Yan, seakan-akan sedang melihat sepotong batu giok kasar, dengan kilatan cinta. Ini keberuntungan. Xiao Yan tersenyum tipis, prasasti inti gerakan ilahi di tubuhnya mulai berjalan dengan kecepatan tinggi, dan prasasti inti itu mengembun dan berubah menjadi pola susunan yang muncul di aula. Penindasan dan kekuatan yang dahsyat seperti itu tidak diragukan lagi adalah Master Formasi Nondo. Oke. Benar-benar Master Formasi Pertempuran. Gu King Kong tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung ketika dia melihat ini, dan bertepuk tangan serempak. Suara keras itu disertai dengan senyuman, yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Hehe, anakmu sedikit tidak terduga. Melihat ini, Guli tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah.
Hanya memiliki api suci saja sudah cukup untuk membuat banyak orang iri, tetapi anak ini masih menjadi master formasi pertempuran. Seberapa kuat petarung itu? Jika ditempatkan dalam kekuatan biasa, itu akan dianggap sebagai peran yang setara dengan sang alkemis, tetapi hanya ras kuno seperti mereka yang tahu bahwa kekuatan master formasi pertempuran melampaui sang alkemis terlalu banyak. Dalam Perang Dunia Pertama, seluruh dunia Dakian sangat menyedihkan. Kekuatan tertinggi para alien ditahan oleh pusat masing-masing. Dari 7 alam dan makhluk tertinggi yang didominasi oleh suku Xiao, tetapi pasukan alien yang tersisa mengancam keselamatan seluruh dunia Dakian, bahkan dengan kekuatan teratas dari masing-masing dari 7 dunia, itu adalah jantung berdebar-debar untuk berurusan dengan pasukan jutaan. Dan tepat ketika semua orang putus asa, sekelompok pembangkit tenaga misterius tiba-tiba muncul. Mereka membawa pola formasi dan menggunakan cara yang sangat misterius untuk mengepung dan menekan pasukan jahat yang tersisa dari suku jahat di luar wilayah tersebut. Oleh karena itu, Master Formasi Do memiliki kontribusi yang sangat diperlukan untuk Perang Dunia Pertama. Bayangkan saja, satu orang cukup untuk menghentikan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu suku jahat luar angkasa dengan kekuatannya sendiri. Seberapa mengerikan cara dan pemandangannya. Namun, justru karena Master Formasi Do terlalu mempesona dalam Perang Dunia Pertama. Setelah perang, Master Formasi Do tidak tahu apakah itu secara sukarela mundur atau dimutilasi oleh orang lain. Jumlah Master Formasi Do seperti kepunahan. Tidak banyak orang. Dari sini, tidak mengherankan bahwa ketika mereka berdua tahu bahwa Xiao Yan adalah Master Formasi Pertempuran, mereka terkejut. Jika Master Formasi Pertempuran dilatih dengan baik, itu pasti akan menjadi bom strategis di masa depan. Oke. Gu Qingkong meraung keras, telapak tangannya memerah karena tamparan keras itu, dan kegembiraan di wajahnya tak terbendung lagi. Tunggu sebentar, nak, aku akan pergi sendiri dan mengambil semua harta karun yang berhubungan dengan Master Formasi Pertempuran. Aku melihat bayangan dan suara sisa yang tertinggal, dan Gu Qingkong menghilang di sini. Petik 2. Xiao Yan tak bisa menahan diri untuk tidak terlihat linglung. Dia jelas tidak mengerti mengapa Gu Qingkong begitu berbeda. Dia jelas tidak memiliki persyaratan yang tinggi. Anak muda, ini, Guli membuka mulutnya sedikit dan tersenyum. Senior, sepertinya inti dunia kuno tidak bisa ditutup sekarang, apakah ada yang terjadi? Melihat Gu Qingkong menghilang, Xiao Yan memutuskan untuk bertanya. Aku tidak tahu, sepertinya sudah seperti ini sejak Patriark dan Tetua kembali. Karena kita bertanggung jawab atas ras bawahan, kita jarang memasuki inti dunia kuno. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Satu-satunya hal yang dapat kukatakan dengan pasti adalah bahwa ras kuno tidak dalam keadaan baik sekarang, dan aku tidak dapat mengatakan apa yang salah. Gu Li mengenang. Jadi begitulah. Xiao Yan juga mengangguk ringan, tidak bertanya, jelas dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri selanjutnya. Ngomong-ngomong, Senior Gu, aku ingin tahu apakah penjara kuno itu berada jauh di dalam inti langit dunia kuno. Setelah beberapa saat, Xiao Yan bertanya dengan nada cerewet, inilah yang paling dipedulikan Xiao Yan. Saat ini, ada penghalang khusus di area inti dunia kuno. Jika sulit ditembus, mungkin tidak akan berhasil. Penjara kuno itu tidak berada di langit dunia kuno. Penjara itu berada di beberapa wilayah ras bawahan kita, tetapi tidak banyak orang yang tahu persis di mana letaknya. Karena itu adalah rahasia di antara ras-ras kuno. Guli berkata perlahan, jelas juga merasakan beberapa implikasi dari pertanyaan Xiao Yan yang seperti ini. Hahaha, wah, ini barang-barang yang kamu butuhkan. Setelah beberapa saat, Gu Qingkong kembali dengan wajah gembira, dan dia juga memiliki cincin Na yang sederhana dan sederhana di tangannya. Jelas ada cukup banyak harta karun berbintik-bintik di cincin Na itu. Terima kasih dua orang dewasa. Xiao Yan berkata perlahan, tanpa tersenyum. Hari ini belum terlalu pagi, adik kecil, istirahatlah lebih awal. Kemarilah, bawa kakak Xiao Yan ke kediamannya gelombang setelah Gu Qingkong selesai berbicara, seorang pelayan muncul, dan segera membawa Xiao Yan turun. Orang ini, bagaimana keadaannya? Dengan kepergian Xiao Yan, Gu Qingkong terdiam cukup lama sebelum berbicara. Bibit yang bagus mungkin dapat menyelesaikan kesulitan klan kuno, dan identitas Master Formasi Pertempuran sudah cukup untuk tumbuh menjadi yang kuat. Mata Guli berubah, dan setelah beberapa saat, dia juga mengeluarkan suara datar. Maksudmu,
Gu Qingkong tidak dapat menahan keterkejutannya ketika mendengar kata-kata itu. Guli dan di awalnya adalah yang terkuat yang bertanggung jawab atas ras bawahan, tetapi Guli tidak punya pilihan selain mengundurkan diri untuk menjaga puncak ketujuh. Alasannya tentu saja untuk menarik dan memilih beberapa bibit yang sangat baik. Dia memiliki api suci, dan dia memiliki status yang tinggi sebagai master formasi pertempuran. Kurasa dia bisa. Ngomong-ngomong, dia baru saja bertanya padaku tentang penjara kuno. Saya khawatir implikasinya sudah jelas, kata Guli. Tapi orang ini, saya masih sedikit khawatir. Gu Qingkong menggelengkan kepalanya. Jelas, ketika orang-orang kuno sedang dalam krisis, dia tidak ingin membiarkan pencapaian besar orang-orang kuno yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun hancur. Tidak ada waktu, kita belum memasuki dunia kuno selama beberapa dekade, dan kita tidak tahu seperti apa rupanya, dan orang ini tampaknya sangat mirip dengan penguasa domain dari domain api tak berujung, meskipun dia menutupi penampilannya sendiri. Kata Guli, kalau begitu, mari kita bantu dia, dan saya harap dia tidak akan mengecewakan kita. Setelah keduanya selesai berbicara, beberapa rencana perlahan muncul di hati mereka. Namun, mereka tidak pernah dapat membayangkan bahwa klan jahat alien, yang sangat jijik dengan dunia seribu besar, benar-benar berakar di bawah hidung mereka. Jika Xiao Yan tidak bertindak tepat waktu kali ini, saya khawatir klan kuno ini juga akan berasal dari klan kuno, terhapus sepenuhnya.